yang kita ukur itu sama dengan konduktivitas. Jadi nilai konduktivitas yang diukur itu asalnya dari EM medan EM primer. Sedangkan nilai InPes yang kita peroleh itu, InPes-nya kita peroleh dari EM sekunder. Jadi EM sekunder ini terdiri dari InPes dan juga OutPes. Nah, mungkin kalian tahu InPes itu dia gelombang yang sepase dengan medan EM primer. Dan outpace yang tidak sepase atau dia 90 derajat atau tegak lurus dengan medan EM primer. Untuk pengukuran CMD itu ada dua tipe, yaitu horizontal dipole dan vertical dipole. Nah, kita sering sebut VD low atau HD high. Kenapa dia disebut HD high dan VD low? HD high itu mungkin ada di kelas dan juga di modul. Kalau kita pakai pengukuran secara horizontal dipole atau horizontal coplanar itu, dia bakal penetrasi kedalamannya akan lebih dalam dibandingkan dengan vertikal dipole. Makanya disebut HD high, VD low. Selanjutnya, nah untuk desain surveinya itu sebenarnya ada macam-macam. Di sini secara umum biasa digunakan jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Ketika kita sudah membuat, kalau di baris sumbu Y ini lintasan 1, ini lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, dan lintasan 5. Hanya arahnya yang berbeda. Jadi kita misalnya di sini sumbu X ini pada posisi 0. Nah, yang sumbu Y-nya yang bergerak bisa jadi posisi per 5 meter. Jadi pada line 1, posisi X sama dengan 0, dengan Y sama dengan 0, kemudian berpindah spasi Y sama dengan 5, sampai seterusnya. Nah, kemudian line 2 pindah di sebelahnya. Jarak X misalnya 5 meter juga. Jadi jarak X 5 meter, pada Y, misalnya ini sampai 30 tadi. Nah, tapi kita mulai dari 0 sampai ke Y 30 lagi. Nah, kita nyebrang lagi, X ditambah 5 meter, kemudian kita Y-nya juga kita tambah 5 meter. Jadi ini pengukuran yang linear. Kemudian ada pengukuran yang silang kayak gini. Jadi mulainya di sini startnya, kemudian line 1 habis, muter lagi ke posisi yang seberangan dengan awal line 2. Nah, sampai habis line 2, muter lagi kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya teknik untuk desain akuisisi aja, biar kalian paham. Kemudian di alat, ini di alat itu kita nanti bakal masukin namanya filenya, ini terserah, misalnya Karsam, CMD, kelompok 1 gitu. Lokasinya bisa ditulis, notnya panas atau apa namanya lembab, segala macam. Mode biasanya kita pakai precision, ada juga yang apa mode yang ini cepat. Jadi mode cepat itu dia kurang akurat. Jadi kita pakai yang presisi. Kemudian depth-nya yang high. Kita bisa pilih mau pakai high atau low. Bisa juga ada high low, bisa dua-duanya. Nah, measure time ini kita atur sendiri. Ini contoh di sini 2 second. Jadi 2 second itu ngukur pada satu titik di satu line. Ketika sudah 2 second, kita catat, pindah lagi spasi berikutnya 2 second lagi gitu. Untuk measure error juga kita tentukan sendiri, biasanya sih di bawah 5%. Cuman di buku-buku biasanya di bawah 0,3. Nah, berikutnya nih X step dan Y step. X step ini yang saya bilang tadi, pada ini X ke berapa dan Y ke berapa. Kalau misalnya X ini kan mulainya dari 0 dan Y-nya dari 0. Kalau misalnya dia sudah 5 dengan 5, berarti sudah di line kedua. Selanjutnya, nah output-nya itu adalah ini. Yang kita ukur nanti kita mencatat dari layar yang timbul ini. Jadi nanti ada latitude dan longitude kita catat. Sebenarnya ini ke-save di alat, cuma takutnya alatnya error atau gimana, jadi kita juga simpan backup dengan mencatat sendiri. Nah, kita dapat nilai konduktivitas sebesar sekian dalam satuan milisimen per meter. Nah, nilai konduk ini keluarnya dari medan EM primer yang menginduksi
material konduktif di bawah permukaan yang menimbulkan arus eddy. Nah, jadi arus eddy itu sama dengan nilai konduktivitas ini sendiri. Untuk in-phase ini keluar dari medan EM sekunder. Medan EM sekunder ada dua, in-phase dan out-phase. Jadi EM sekunder, in-phase-nya yang kita ambil. Jadi konduktivitas ini sebenarnya kita melihat kemampuan dari batuan untuk mengalirkan arus listrik. In-phase ini sebenarnya bagian dari magnetnya, karena kita elektromagnetik, jadi konduktifnya lebih ke elektronya. Nah, yang in-phase-nya lebih ke magnetiknya. Jadi, ini untuk melihat kemagnetan dari batuan. Oke, ini measure error yang terukur, berarti noise-nya masih di bawah standar kita tentukan tadi. Ini kalau sudah benar, kita save. Kalau kurang measure error-nya biasanya lebih, kita unchecklist terus kita ukur ulang. Selanjutnya, jadi pengukuran ini kita dapatkan data dari lapangan berupa 3 parameter tadi, conductivity, kemudian in-phase, dan measure error. Nah, lalu ini kita kan sudah pernah praktikum CMD di modul CMD ya, geolistrik. Nah, ini kita hitung moving average-nya yang menghasilkan kurva atau grafik penampang. Sebenarnya moving average ini penting nggak sih dilakukan? Pertanyaannya, penting karena apa? Moving average ini dia mengkompensasi noise yang ada. Jadi, misalkan kita ngukur di dekat ada tiang listrik. Nah, karena tadi medan EM primer itu dia memancar ke segala arah kan, berarti bisa ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, ketika dia memancar ke arah yang ada anomali atau noise yang tidak kita inginkan, dia mengkompensasi. Nah, makanya kita juga butuh moving average. Bisa juga karena faktor ketidakhomogenan bawah permukaan atau heterogen. Jadi kita butuh melakukan moving average. Nah, ini flowchart yang umum untuk dilakukan di pengolahan CMD. Kita semua sudah tahu ya, mungkin diingat lagi aja. Ini kan biasa kita dapat pengolahan data dari Microsoft Excel. Kemudian kita menghitung moving average dari conductivity dan moving average dari in-phase. Terus kita dapat kurva ini conductivity dan conductivity moving average. Kemudian kita dapat juga kurva in-phase versus kurva moving average yang in-phase. Lalu kita bandingkan kurva moving average yang conductivity dan moving average yang in-phase. Kenapa mesti kita bandingkan? Karena yang tadi saya bilang conductivity itu mengarah ke sifat batuan untuk mengalirkan listrik. Sedangkan in-phase ini kemampuan kemagnetan batuan. Jadi bisa berkorelasi, tergantung apa yang ingin kita cari. Selanjutnya pengolahan data ini membuat peta conductivity moving average dan peta in-phase moving average. Lalu kita analisis kurva dan peta. Nah, lalu selesai. Sebenarnya untuk CMB ini lumayan tidak terlalu ribet, cuman interpretasinya mungkin yang lumayan ya. Nah, kalau di sini kita lihat di gambar 15 ada contoh kurva hasil pengolahan data. Di sini ini merupakan kurva dari moving average conductivity. Ini bentuk polanya kayak gini. Nah, sedangkan untuk moving average in-phase dia bisa dikatakan berbanding terbalik ya. Nah, ini bisa juga terjadi. Secara umum memang grafik conductivity itu berbanding terbalik dengan grafik in-phase secara umum, tapi beda tergantung dengan case masing-masing tempat ya. Tapi secara umum biasanya gini. Nah, untuk interpretasi secara umum konduktivitas kan dibedakan menjadi 3 level, tinggi, medium, dan rendah. Jadi tinggi ini nomor 1. Jadi ketika material konduktif maka respon grafiknya bakal tinggi seperti yang ini. Medium itu dia masih di atas 0, masih di atas 0. Kayak ini medium. Terus rendah. Nah, rendah ini dia nilainya bisa minus. Kayak yang ini. Nah,
Sebenarnya ini data sudah saya kasih, karena di praktikum juga sudah pernah dilakukan. Jadi saya akan bahas yang pengolahan ini secara singkat. Di lapangan kita akan memperoleh koordinat. Nah, koordinat yang kita peroleh itu biasanya sudah UTM. Jadi ini bagian XUTM dan YUTM. Tapi biasanya kita lakukan konversi ke ini long lat ya, longitude latitude. Nah, selanjutnya kita juga mengukur elevasi menggunakan GPS. Jadi di lapangan itu kita mengukur koordinat elevasi, distance ini spasi yang kita pindah tadi. Jadi ini kan dapat dikatakan satu line. Jadi satu line ini mulai dari 0 sampai 80. Kalau misalnya dia mengulang lagi dari 0, nah berarti itu sudah masuk ke line 2. Jadi dia mengukur tuh ada 2, HD high dan VD low. Kita bisa milih sebenarnya mau HD aja atau VD aja. Tapi biasanya kita pakai dua-duanya. Jadi ini nilainya. Nah, selanjutnya kan kita menghitung moving average. Nah, moving average ini gimana? Mungkin kalian sudah lakukan, saya ingatkan lagi. Jadi untuk data awal dan data akhir, itu nilainya tuh tidak ada. Jadi di Excel yang saya bagikan itu, data yang sudah kalian punya itu ada perhitungan yang salah. Jadi kalian bisa benerin, sekalian mengingat. Nah, jadi untuk baris kedua dan kedua terakhir itu yang mempunyai nilai. Dengan rumus, ketika kalian mencari HD high moving average, berarti sama dengan HD high sebelumnya, kalian tambah 2 kali HD high sekarang, ditambah HD high yang sesudahnya. Kemudian semua ini kalian dalam kurung dan dibagi 4. Kalau di Excel yang saya kasih itu salah, dia dalam kurungnya dari batas 2 ini, bukan dari yang sebelum. Nah, itu tadi line 1, line 2 sama. Jadi sama sistemnya sama. Line 2 ini punya banyak titik pengukuran. Selanjutnya nih line 3. Nah, ini contoh kurva HDVD. Jadi yang kuning ini yang HD, yang VD ini yang low. Sebenarnya apa sih bedanya? Kalau kita buat scatter antara data dari lapangan, kita hitung moving average, sebenarnya itu juga gampang untuk dilakukan semua orang. Cuma ini maksud kurvanya ini apa gitu. Jadi kalian perlu tahu itu. HD itu dia penetrasi kedalamannya lebih dalam. Saya kasih tahu tadi pengukurannya itu menggunakan panjang antar receiver dan transmitter itu 40. Ada yang 10, ada yang 20 dan 40. Nah, 40 itu yang paling panjang. Kalau 40 untuk HD bisa mencapai estimasi kedalaman kurang lebih 15 meter kalau tidak salah. Ada di modul. Untuk yang VD lebih dangkal. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya yang HD ini kedalaman, misalkan yang HD ini kita dapat kedalaman 20 meter, yang VD ini kita dapat misalnya 10 meter. Jadi pada kedalaman 20 meter dia punya nilai conductivity yang seperti ini, pola yang kuning. Pada kedalaman yang lebih dangkal, conductivity-nya begini. Nah, berarti ini kan menunjukkan pada spasi sekian, koordinat sekian ini, kedalaman yang dangkal tadi mempunyai conductivity yang rendah dibandingkan dengan yang lebih dalam. Selanjutnya, untuk ini pada daerah yang di sini, ini yang dangkalnya yang lebih konduktif dibandingkan yang kedalaman 20. Nah, jadi bisa kalian lihat hubungannya di sana. Ini yang moving average. Jadi, nah beda kan? Jadi kurva yang moving average ini memang benar-benar membuat data itu dirata-ratakan dan dikompensasi noise-nya. Bedanya di situ. Nah, untuk moving average sebenarnya ini salah ya. Jadi moving average itu karena awal dan akhirnya itu kosong. Jadi ini mulainya dari 5, pasti 5, bukan dari 0. Nah, ini nanti kalian bisa coba untuk kalkulasi lagi di Excel.
Ini sama aja untuk kurva lain 2, HD dan VD-nya. Ini juga sama. Nah, ini kan HD dan VD sebelum di moving average. Jadi memang benar-benar ini berarti tandanya ketika misalkan yang HD ini kedalamannya 20 meter, nilainya kan lebih tinggi, lebih konduktif. Ketika yang lebih dangkal, misalkan ini estimasinya 10 meter, dia lebih lebih kecil. Berarti makin ke bawah permukaan, dia makin konduktif dibandingkan yang di atasnya. Nah, tapi ini kita nggak tahu kemagnetannya gimana, karena ini in-phase-nya tidak dilakukan kurva. Jadi makanya kurva in-phase dan conductivity itu dibandingkan yang setelah moving average. Nah, ini yang setelah dia di rata-ratakan. Nah, ini kan kita punya 3 line. Seharusnya itu kita gabungkan semua line, tapi kita pisah dulu untuk melihat persebarannya, persebaran conductivity-nya. Jadi di line 1, ini line 1 HD, ini line 1 VD, line 1 HD moving average, dan line 1 VD moving average. Nah, ini kalian kelihatan kan bedanya? Bedanya di mana? Nah, pas di line 1 HD moving average, dia lebih rendah ya. Kan biasanya ini merah itu paling konduktif. Nah, di sini enggak. Kalian bisa analisis ini kenapa. Ini line 2, ini line 3. Nah, ini gabungan dari line 1, 2, dan 3 untuk conductivity HD. Di conductivity HD punya persebaran seperti ini. Dia lebih konduktif pada bagian ini, selatan, kemudian menengah, dan yang paling rendah di sebelah utara. Kalau kalian mau tahu ini apa, ini titik-titik pengukuran. Nah, ini untuk VD low. VD low berarti yang dalam dia lebih konduktif yang dangkal ya. Nah, selanjutnya ini HD yang moving average dari semua line. Nah, VD dan HD ini gak ada bedanya ya. Nah, jadi itu tadi untuk penjelasan mengapa dilakukan moving average dan gimana cara membaca ini perbedaannya. Nah, untuk interpretasi ujung-ujungnya kita akan membandingkan antara peta moving average yang in phase dan peta moving average yang konduktivitas. Jadi dari semua line yang kita punya itu kita gabungkan semua. Jadi line 1 sampai line 3. Nah, ini kan lebih ya line-nya, banyak karena ini line-nya banyak karena kita punya 4 kelompok. Satu kelompok itu ada sampai 4 line, jadi digabungkan. Jadi makanya dia bentuknya kotak seperti ini. Biasanya kalau cuma 3 line biasanya persegi panjang biasa. Nah, ini semua datanya ini sudah terkumpul. Jadi gimana cara membaca? Ini kan koordinatnya sama. Selanjutnya kita membaca peta moving average in phase. Ini punya persebaran yang in phase itu lebih ke kemagnetan batuan. Nah, di sini kemagnetan batuannya lebih tinggi, kemudian lama-lama memudar ke arah utara. Nah, sisanya ini rendah. Nah, selanjutnya untuk konduktivitas, ini lebih mengarah ke porositas dan permeabilitas batuan di bawah permukaan. Hubungannya bisa juga dengan fluida. Nah, untuk di konduktivitas moving average, dia punya nilai konduktif yang tinggi di bagian tengah dan bagian selatan. Berarti yang konduktivitas selatan ini kan ini mempunyai kemagnetan yang lumayan tinggi. Nah, berarti konduktivitas di sini tuh dipengaruhi oleh materialnya atau ada logam. Jadi kemagnetan tinggi, konduktivitas tinggi. Sedangkan di sini konduktivitasnya tinggi, tapi kemagnetan di sini nggak ada. Berarti konduktivitas di sini bisa diakibatkan oleh material yang
unconsolidated atau tidak terkonsolidasi seperti sedimen lepasan gitu. Nah, jadi di sini tuh konduktif bisa karena porositasnya besar dan permeabilitasnya yang besar. Makanya di sini konduktif tapi tidak mengandung magnet. Nah, berarti kemungkinan di sini mengandung fluida, kemungkinan. Nah, sebenarnya yang harus dianalisis dari VD dan HD Law bagian conductivity itu kita membandingkan sebelum dan sesudah moving average intinya. Yang kedua, kita melihat pengaruh dari VD high dan HD Low conductivity terhadap geologi, deskripsi geologi. Jadi ketika di lapangan, selain mengukur konduksi MD ini, kita juga melihat singkapan ataupun geologi yang ada di sekitar. Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang konduktif itu batu apa, terus ada apa di wilayah ini. Karena kalau misalnya kita tidak melihat data permukaannya seperti singkapan, maka kita cuma ngibul. Jadi kita nggak tahu ini conductivity yang misalnya konduktif dan juga magnetnya tinggi, kan banyak mineral apa. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita butuh sampel data permukaan juga. Selanjutnya, VD high dan HD low in phase kita bandingkan yang sebelum dan sesudah moving average. Nah, in phase ini berhubungan dengan kemagnetan tadi. Lalu dari VD, VD dan HD yang bagian in phase, ini kita melihat efeknya terhadap kemagnetan batuan. Dan sebenarnya ini lebih fokus ke susceptibility. Kalau di-combine dengan magnetik atau misalnya ada geokimia yang bisa melihat material logam di bawah permukaan itu lebih bagus. Nah, itu sampai di sini sebelum kita mulai ke skrip, ada yang mau ditanyain untuk yang sudah dijelaskan tadi, baik pendahuluan, teknik akuisisi, processing, dan interpretasi. Iya, gimana? Sepertinya belum ada, Kak. Gimana? Nggak kedengeran? Sepertinya belum ada pertanyaan, Kak, untuk saat ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke data ini ya. Ini bukan, saya akan menunjukkan ini contoh gimana caranya untuk menampilkan plotting conductivity di Python. Tapi ini cuman sebagai bahan pembelajaran. Kalian bisa cari lagi itu model-model script yang lebih bervariasi. Jadi di data yang sudah saya share, coba kalian buka data di bagian data yang formatnya .txt. Jadi di file, ini udah tampil di layarnya. Di file workshop EM,
Ini kan ada beberapa folder, kalian buka di data. Terus kalian punya beberapa data yang eh, ini dan data 3 sampai data 7. Sudah ada? Nah, jadi kita pakai data yang ini dulu ya. Yang yang 06 EMBHI atau sampai dengan 09 EMBLO ini sama aja. Kita pakai data ini untuk ngplot conductivity-nya. Jadi kalian di sini butuh untuk mengimport matplotlib.pyplot. Ini bisa kalian misalin apa aja. Kalau saya pakai mrry. Nah, filenya kalian pilih aja mau file yang data berapa. Tadi ada data 3 sampai data ke data ke 7. Nah, biar sama kalau kita coba dulu untuk data 3.txt. Kalian buat aja file sama dengan dalam petik data 3.txt. Terus datanya kita open dan kita read. Jadi line yang kita bakal baca itu nanti kita printkan line-nya. Kemudian untuk I di range line itu, line ke I sama dengan line ke I dikali dengan split. Ini X sama dengan dalam siku ini kita untuk menyimpan folder data X, kemudian menyimpan data Y dan data Z. Lalu untuk for I, untuk bagian X append ini maksudnya data X ini kita simpan ke bagian belakang-belakang data kan banyak. Jadi misalnya dia punya banyak kolom, jadi kolom ke-1 di append sampai kolom berikutnya. Float ini karena kita datanya mungkin ada yang menggunakan koma, kita menggunakan float dari line ke I, kolom ke 1. 0 ini maksud di Python 1. Jadi di data txt ini, yang data 3, ini data simulasi. Jadi kita punya X-nya ini sebagai spasi, terus Y-nya ini juga sebagai posisinya, terus Z ini nilai conductivity-nya. Nah, karena X tadi di kolom 1, kita buat berarti dia di kolom 0. 0 itu maksudnya 1, terus di kolom 2, dan yang Z di kolom 3. Nah, kita printkan X-nya sama dengan X, Y sama dengan Y, dan Z sama dengan Z. Nah, ini kita mengeplot. Ini ada pemilihan warna aja. Kalian bisa pakai warna apa aja, green atau blue. Ini saya pakai maroon. Terus matplotlib.plot. Ini dari X, Y. Titelnya kita buat plot conductivity. Untuk label X-nya, X itu kan distance atau spasi. Yang Y-nya itu bisa kita namain respon atau conductivity juga boleh. Nah, ini baru kita show. Nah, ini hasil printan yang di bagian running console ini. Ini ada data X yang kita dari txt tadi, data Y dan data Z yang kita append, yang kita taruh ke belakang-belakangnya. Kemudian jadi ini plotannya itu yang sederhana aja. Ini untuk distance, jadi jarak yang X.
terus data respon atau conductivity di vertikal Y. Nah, kita mengupload nilai conductivity-nya tadi di 0, Y-nya 80 berapa, dengan nilainya berapa. Nah, ini hasil plotan conductivity yang paling sederhana. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau kalian mau mencoba menyalin ini? Karena yang .py-nya nggak saya copy. Kalau kalian mau apa namanya, coba-coba ini bisa kalian lihat di sini sekarang. Soalnya ini nggak saya kirimin datanya. Mungkin di sini ada yang ini ya, kelompok conductivity mungkin ya di Kulap. Kemarin di kelompok conductivity Kulap itu udah dikasih tugas juga untuk melakukan plot kayak gini. Jadi ada beberapa yang sudah berhasil, mungkin ada beberapa juga yang belum. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin referensi, referensinya salah satunya ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengupload data yang ini. Data yang ini kita pilih yang ini aja ya, 06 EM Blue. Nah, data 06 EM Blue ini data yang emang benar-benar dari CMD-nya langsung apa, ditransfer ke USB. Jadi dia keluarnya ini dari spasi X dan Y yang kita masukin. Ini kan tandanya ini satu line. Jadi pada X-nya 0, Y-nya dengan spasi sedemikian ini, dia mencatat juga waktu. Nah, ini nilai conductivity-nya. Yang ini, nilai conductivity-nya. Nah, ini kan nilainya rentangnya nggak jauh ya, dari 45 sampai 50-an. Nggak terlalu konduktif. In pace-nya lumayan, in pace-nya lumayan, ada yang gede, nanti ada yang agak bersifat magnet. Terus errornya juga lumayan ya, masih di bawah 5%. Nah, ini yang dihitung ini yang ini VDLOW. Udah, ini kan baru satu line. Kalau misalnya kalian mau gabungin beberapa line yang dari data ini, yang lainnya bisa kalian gabungin. Kita coba dulu untuk yang data 06 MBLO. Sama aja ini kita mengimport dulu matplot matplotlib.pyplotnya. Ini kan sebenarnya sebagai apa yang kita mau ini bisa terserah. Ini yang tadi kita pakai MRY. Nah, ini kita sebagai PLT, kita file sama dengan kita mengopen yang 0 0 09 yang saya pakai sekarang, 09 mblo.txt. Open datanya kayak tadi sama aja, kita read, kemudian data Y kita buat direktorinya, ini conductivity dan inpace. Nah, selanjutnya untuk line ke I sama kayak tadi, ini kita men-split atau memisahkan data yang satu menjadi 3. Jadi Y, conductivity dan impasse. Selanjutnya kita masuk ke Y di append, maksudnya itu
data yang Y ini kita taruh ke belakang-belakangnya kayak yang ini tadi. Kita buat jadi satu baris, kemudian data conductivity dan in-phase. Ini kan kalau yang Y ini memang dia di kolom 2, jadi makanya kita buat dia kolomnya 1, terus conductivity ini di kolom 5, yang in-phase di kolom 6. Kita print nilai Y, conductivity, dan in-phase. Nah, kita plot ini, plot pemilihan warna kayak tadi. Nah, kita kasih title-nya plot conductivity, terus distance-nya itu untuk X label. Nah, Y labelnya conductivity dengan satuannya. Kalau yang script sebelumnya kita plot Y labelnya pakai respon. Nah, ini kita plot show. Kita show dulu untuk data 09 MBLO. Ini kita hidupin lagi. Ini sebenarnya banyak untuk plot show-nya. Jadi nanti saya tunjukin masing-masing plot show ini nunjukin bentuk plotan yang berbeda-beda. Jadi kita plot dulu yang biasa, kita plot dulu yang plot conductivity, baru nanti yang plot in-phase. Nah, ini hampir sama kayak yang awal, cuman dia beda datanya. Kalau yang awal kan yang kayak gini. Nah, ini untuk plot conductivity yang biasa. Coba kita plot yang in-phase. Kalau mau plot in-phase, bagian yang plot untuk conductivity kita matiin dulu dengan cara tambahin pagar atau control plus garing. Kita buka yang in-phase. Oke, kita running. Dia mengeplot, ini kan data apa namanya, data yang konduktif. Ini data yang in-phase. Jadi dia langsung di satu line. PD ini kan data PD low. PD low-nya langsung diplot yang conductivity dan langsung mengupload PD low yang in-phase. Jadi kita tahu kalau ini misalnya di PD low spasi berapa ini? Spasi 0 misalnya, dia punya conductivity yang tinggi, tapi kemacetannya rendah. Nah, bisa jadi ini terisi oleh fluida. Terus yang ini, nah ini kan rata-rata ya, in-phase-nya ini yang merah, in-phase-nya ini rendah. Berarti memang material di bawah permukaannya itu biasa aja. Enggak ada susep yang yang signifikan. Jadi cuma dipengaruhi oleh material sedimen yang biasa-biasa aja. Nah, terus kalau kita coba, ini kita matiin untuk plot in-phase, kita coba untuk plot trikontur. Plot trikontur itu apa? Plot trikontur itu kita mengupload langsung dua-duanya kayak tadi, tapi kita tambahin daerah yang diarsir. Biar jelas, kita coba running. Nah, jadi itu bedanya tuh cuma bagian yang ini. Ini kan bagian untuk conductivity yang warna orange. Terus warna merah ini bagian in-phase. Nah, dia mengarsir bagian atas in-phase. Kenapa diarsir? Biar kita tahu. Jadi daerah batas dari in-phase dengan ini conductivity-nya. Untuk analisis antara in-phase yang sudah diplot dan conductivity yang sudah diplot. Ada satu lagi tuh tree contour F. Nah, tree contour F itu maksudnya daerah yang diarsir itu kita beri
kita beri isian warna gitu. Ini kita matiin, kita hidupin yang ini. Nah, jadi cuma ini aja bedanya. Apa? Dia terisi, yang tadi enggak. Nah, ini buat mempermudah kalian analisis antara elektriknya dan magnetiknya. Nah, jadi sebenarnya untuk CMD pengukurannya juga lumayan ini ya, relatif mudah. Bisa mengukur daerah yang luas, tidak perlu menancapkan elektroda, cuma dibawa, dibalik. Kalau mau yang dalam di horizontal, kalau mau yang dangkal di vertikal. Terus bisa pakai spasi antar ininya, spasi antar koilnya. Bisa pakai yang 10, bisa pakai yang 20, bisa pakai yang 40. Nah, tapi yang susahnya itu untuk interpretasi. Jadi interpretasinya tuh lumayan sulit. Untuk pengolahan kayaknya masih inilah ya, masih lumayan gampang. Karena kalau misalnya kita nggak pakai codingan kan pakai ini Excel terus pakai server. Kalau pakai codingan ya langsung tampil kayak tadi. Itu aja bedanya. Kalau kalian mau berkreasi lagi bisa buat script untuk kalian ngitung ini moving average-nya. Kalau data lapangan kan belum di moving average ya. Karena kan untuk interpretasi kita butuh ini peta moving average inverse dan peta moving average conductivity. Nah, gitu. Jadi tadi itu yang ini gambar yang ini. Nah, itu memperlihatkan ini. Jadi satu grafik itu memperlihatkan gambaran dua ini. Jadi ini peta inverse moving average yang ini dan peta conductivity moving average. Nah, jadi ini menunjukkan apa namanya langsung sekaligus di satu grafik. Tapi nggak terlalu rinci dari setiap titik pengukuran. Nah, jadi kalian diharapkan bisa membaca, menganalisis kalau dia pakai kurva kayak gini sama yang sudah dipetakan. Nah, selanjutnya tuh yang terakhir, manfaat elektromagnetik. Itu sebenarnya banyak. Ini contoh umum aja yang biasa kalian temui di paper atau di buku-buku. Yang pertama kita bisa mencari tang baja yang dikubur dan drum limbah. Kenapa? Karena tang baja ini dia punya sifat konduktif dan susep. Drum limbah itu biasanya bukan drum plastik tapi drum yang bahan ini metal gitu ya. Terus dua itu mendeteksi penghalang besi dan baja. Ini kan sama punya susep dan bersifat konduktif. Nah, yang ketiga itu menemukan mine shaft tanpa tanda. Nah, ini kalian cari tahu ya apa mine shaft. Memetakan fitur arkeolog. Arkeolog atau sisa tulang belulang makhluk hidup ini bisa dipetakan. Terus pemetaan intrusi batuan beku. Nah, batuan beku dan batuan dasar atau bedrock. Batuan beku biasanya dia punya mineral besi. Nah, jadi bisa dipetakan. Terus untuk evaluasi ukuran dan bentuk tubuh biji logam. Untuk eksplorasi emas, timah, dan tambang-tambang yang metal lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Rekan-rekan sekalian. Belum, Kak. Iya, jadi secara umum untuk pendahuluan, akuisisi, pengolahan, dan interpretasinya secara umum yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk kalau misalnya
kalian ada yang ingin ditanyakan lebih rinci bisa ditanyakan sekarang. Karena si MD itu juga nggak terlalu ribet akuisisi dan pengolahannya. Cuma yaitu interpretasinya yang mungkin agak ambigu. Jadi kita butuh data lain. Mungkin eh, bisa kalian mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan. Jadi walaupun sederhana, tapi analisisnya kalian bisa menganalisis gitu. Dari kurva yang sederhana itu kalian tahu maksudnya apa, dari peta itu kalian tahu maksudnya apa. Nah, jadi saya harap kalian bisa mengerti basic-basicnya. Jadi di sini saya beri kesempatan untuk yang ingin bertanya, atau kalau misalnya sudah jelas, kita akhiri aja karena yang saya sampaikan udah disampaikan semua. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Kalau misalnya sudah sangat-sangat jelas, kita ini aja, kita break dulu. Mungkin di sini ada yang itu, kelompok ini kali ya, conductivity mungkin, kulapnya. Saya, Kak. Iya. Ini kalau misalnya mau ditanya, boleh ditanyain sekarang gitu. Untuk tadi ada yang sudah mengerti lah ya maksudnya. Jadi basicnya gimana proses pengambilan datanya walaupun nggak secara langsung. Lumayan, Kak. Oke, yang lain udah paham semua ya itu? Tidak ada lagi yang ini diragukan dan ingin ditanyakan? Kak mau nanya, Kak. Iya, Bedanya peta isoconductivity sama conductivity apa ya, Kak? peta isoconductivity sama conductivity. Itu hampir mirip dengan perbedaan peta isoresistivity sama peta true resistivity. Maksudnya itu kalau isoconductivity atau resistivity itu data lapangan yang langsung diplot. Belum kita lakukan pengolahan lanjut. Kalau sudah misalnya yang apa plot iso plot true resistivity berarti sudah kita itu kan resistivitas semu. Dari lapangan itu resistivitas semu kita inversi lalu jadi resistivitas sebenarnya. Nah, itu bedanya. Conductivity juga kayak gitu. Berarti yang peta conductivity dengan peta isoconductivity itu bedanya dia conductivity yang dari lapangan belum kita moving average. Kalau sudah kita moving average, berarti itu sudah yang true atau yang conductivity aja. Gitu. Sudah paham? Paham Oke, ya? Kak. Lumayan, Kak. Yang lain ada pertanyaan lagi? Basic-basic kayak gitu biasanya. Ya walaupun kalian belum belum apa? Belum menggarap TA, itu biasanya ditanyain kayak basic-basic. Kenapa gini? Kenapa ngukurnya mesti pakai konfigurasi itu? Nah, biasanya tuh yang kayak gitu itu ditanyain. Nah, kalau misalnya mau ditanyain, apalagi buat mempermudah nanti laporan kulapnya, nah bisa ditanya sekarang. Kak mau nanya lagi, Kak. Ya, Biasanya referensi Kakak kalau misalnya mau apa pokoknya terhadap codingan-codingan gitu, Kak, dari mana ya, Kak? kalau referensi itu sebenarnya kan karena kita kan kelompok, jadi kita
banyak cari itu referensi dari biasanya tuh dari modul-modul praktikum univ lain bisa jadi. Terus ada juga yang internasional. Cuman yang internasional itu dia cuma ngasih apa namanya parameternya aja. Jadi misalnya mau menghitung perkalian ini bisa pakai plot bla 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 gitu. Nanti kita sendiri yang sebenarnya kita mau cari apa. Jadi kita pakai parameter itu, tapi kita ini sendiri gitu, modif sendiri. Kan kalian itu ngerjainnya kelompok. Nah, jadi kelompok kalian itu harus pinter-pinter gimana caranya ya buat satu codingan yang ini kan juga kalau conductivity lumayan gampang ya mengupload kayak gini. Cuman nggak tahu kalau yang ini, yang gravity atau yang metode lain. Oke Kak, thank you. Oh ya, yang lain ada ini lagi, pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Sepertinya sudah cukup ya, karena nggak terlalu ribet juga untuk TMD. Apa ini? Oh cukup, Ardi cukup. Yang lain cukup? Mungkin Kahim mau bertanya? Udah cukup ya semua? Ya udah, kalau misalnya sudah cukup, kita cukupkan aja ya. Untuk ini workshop sederhana untuk CMD. Jadi kalau semoga yang bisa saya sampaikan tadi itu semoga bermanfaat, bisa kalian cerna, bisa berguna untuk kalian ke depannya. Jadi kalau misalnya sudah cukup, kita akhiri saja ya. Ya udah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih juga sama ini anak keilmuan ya yang udah menjalankan prokerjanya di pandemi yang ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian semua sukses ya kulapnya walaupun nggak pergi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Kak, terima kasih Kak. Oke.